kemaslahatan kepada masyarakat. Itu yang kemudian dibangun oleh kita, sehingga menurut saya kita tidak ada beban untuk itu. Nah ini yang menggeser dari paradigma masyarakat terhadap mindset masyarakat terhadap apa itu politik gitu ya. Betul, karena ternyata memang masih banyak juga teman-teman khususnya teman-teman pemilih pemula yang masih males tuh Pak untuk berpolitik karena menganggapnya politik itu kotor, politik itu kejam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, welcome to podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Dengan semangat 5S, salam, sapa, senyum, sigap, dan sehat, mari kita wujudkan pemilu dan pemilihan yang lebih baik. Salam better. Gini Pak. Iya. Masih bersama saya Umi Wahyuni, Ketua KPU Kabupaten Bogor, dari Jalan Tegar Beriman nomor 35. Dan kali ini kita akan berbincang dengan tamu istimewa kita, Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor. Ya, nanti kita tanyakan nama lengkap beliau, kemudian masa kecilnya di mana dan yang lainnya. Baik teman pemilih, sebelum nanti kita beberapa menit ke depan akan berbincang, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, and nyalakan tombol loncengnya, serta follow semua akun KPU di media sosial KPU Kabupaten Bogor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPU Corner Kabupaten Bogor. Sehat Pak? Alhamdulillah. Iya, walaupun saya tahu tadi perjalanan ke sini macet, walaupun dekat dari DPD ke sini luar biasa macetnya. Ya, baik Pak Ketua, mungkin teman-teman pemilih di sini ingin tahu nih sebenarnya dengan siapa sih Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor? Mangga Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para teman pemilih. Ya. Jadi saya beberapa bulan yang lalu ditunjuk oleh DPP PKS untuk menjadi ketua. Saya Dedi Aroza. Saya tinggal di Caringin, tentu Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor, Dapil 3. Kebetulan tadi saya dari sana, lumayan. Besar lahir di. Saya di Jakarta. Saya besar di Bekasi. Ya, waktu kecil saya di Bekasi, kemudian ya sekarang punya anak di Bogor. Oke. Hijrah ke Bogor pertama kali berarti tahun? Saya 93. Oke, 93. Dari tahun 93 itu sudah langsung terjun ke politik, Pak? Kan saat itu memang belum ada partai politik ya. 93, 94 belum ada. PK saat itu 98 dideklarasikan. Oh ya, masih Partai Keadilan ya? Prasejahtera. Iya. Betul. Prasejahtera. Oke. Jadi pertama kali apa yang bikin tertarik tuh Pak waktu itu ke politik dan menentukan ke Partai Keadilan pada saat itu? Iya. Jadi karena Partai Keadilan pada saat itu berbasis dari dunia kampus. Betul. Ya, orang sering mengatakan dari unit kerohanian. Nah, saat itu saya masuk ke dalam dunia itu. Ya, dunia itu. Kemudian tahun 98 ada partai, ya kita akhirnya ya bergabung gitu dengan sendirinya. Nah, kemudian 98, 99 deklarasi. Nah, saya diminta untuk menggawangi wilayah Cianjur, gitulah ceritanya. Oke, dari Cianjur. Berarti pertama kali memulai di Cianjur justru ya Pak? Waktu pertama kali partai ini, pembentukan partai di Kabupaten Bogor, saya sempat diminta jadi ketua bidang pemudaan karena waktu itu masih muda. Oh iya. 98 ya, 98. Umur berapa waktu itu kira-kira berarti? 98 saya umur berapa ya? Sekarang kan masih 20 ya Pak ya? Jadi saat itu ya, kita berkumpul se-Jawa Barat ya, dipandu pada waktu itu oleh ketua yang sudah terpilih menentukan. Dan saya diminta pada itu untuk bidang pemuda di Kabupaten Bogor. Karena mungkin wilayah saya di Ciawi, kemudian saya ditugaskan untuk
karena kadernya juga sedikit ya, ditugaskan oleh partai untuk menggawangi wilayah Cianjur gitu. Cianjur, oke. 99. 99 baru berarti beranjak ke Bogor. 2001 saya mulai ke Bogor lagi. Sudah 2020 kan sudah selesai. Iya. Ya, kemudian 2001 saya balik ke Bogor. Balik ke Bogor. Iya. Dan pada saat balik ke Bogor belum tahu konstelasi di Bogor Pak ya waktu itu. Ya enggak, sebenarnya kalau konstelasi kita karena kita juga bolak-balik ya, Bogor Cianjur Bogor, kita melihat ya kita sudah, karena kan PKS mah lebih apa ya, in grupnya lebih cepat, kemudian informasi di kita lebih cepat. Saat itu ya saya sempat diminta jadi ya pengurus lah gitu ya. Oh, berarti tahun 2001 sudah menjadi pengurus di DPD Kabupaten Bogor, betul. Oke. Sudah terbayang pada saat itu DPD Kabupaten Bogor, partai baru dengan jumlah kecamatan yang lebih banyak dari Cianjur pada saat itu gitu ya. Apa tuh Pak tantangan tersendiri pada saat itu? Ya, karena memang pada saat itu kita juga ya terbayang lah wilayah Bogor yang kecamatannya cukup banyak, jumlah penduduknya cukup besar gitu ya. Dibandingkan Cianjur ya. Cianjur. Cuman wilayah tantangan memang lebih dahsyat juga Cianjur. Cianjur sama betul. Ya. Nah, kita melihat ya, karena kita ada pembagian job deskripsi di antara kami semua, maka kita berbagi saja gitu. Nah, itulah yang kemudian memang tantangannya berat lah. Karena PK pada saat itu kan tidak masuk parliamentary threshold. Iya, kemudian kita ada partai baru PKS. Nah, saat itu saya juga jadi pengurus sementara dengan Pak Arif Munandar, IPB itu. Oh iya, hafal saya. Nah, saya akhirnya karena bergabunglah PK dengan PKS, kemudian jadilah PKS di 2002 April. 2002 April. Ya, Oke. Berarti ikut pertama kali di 2004. Iya. PKS ya. Ada Iya. yang atas nama PKS? Atas nama PKS 2004. 2004. Iya. Waktu itu PKS masuk ke 2004 dengan mendeklarasikan sebagai masuk ke dalam partai peserta pemilu. Masuk. Di Kabupaten Bogor waktu itu jumlah kursinya berapa? Kita hasil pemilu 2004 itu kita 7 kursi. 7 kursi. Iya. Luar biasa. Luar biasa PKS saat itu. 7 kursi. 7 kursi. 7 kursi ya. 7 kursi 2004. Oke. Ya, cukup mungkin animo saat itu. Pada saat itu. Reformasi, orang melihat ini partai dan sangat didambakan oleh masyarakat. Iya. Gitu ya. Dan berangkatnya dari dunia kampus Ya, gitu ya pada saat itu. Akhirnya dulu saat itu kan dunia kampus rata-rata, kemudian kami bergeser dunia pesantren, dunia sekolah, dunia kampung sekarang mah. Iya benar. Justru itu karena kalau kita benar, artinya pada saat pemilih kemarin sudah merambah ke pemilih pemula ya Pak, ke milenial gitu. Dan kalau kita lihat kemarin di Kabupaten Bogor khususnya juga pada saat pemilu 2019 tingkat partisipasi kita tinggi, lumayan tinggi lah, karena melebihin dari batas targetan KPU RI kita kemarin 80%. Milenial. Partisipasi dan memang secara keseluruhan itu di angka 43% milenial. Artinya pada saat itu sudah mulai di PKS sudah mulai punya tempat nih di teman-teman milenial ya. Baik, selama di PKS apa nih Pak suka dukanya? Ya sukanya ya kita mulai dari dukanya apa sukanya dulu nih? Dari yang nggak enak dulu, dari yang nggak enak dulu. Jadi di PKS ini tidak ada duka. Tidak hanya di PKS ya, maksudnya ketika masuk ke dunia partai politik lah ya. Jadi ketika saya masuk terjun di dunia politik memang bergeser dari harapan dari orang tua. Oh gitu. Jadi dulu orang tua tidak. Ya, orang tua saya inginnya saya punya sekolah, punya pesantren gitulah. Kemudian berkecimpung ya, jadi bingung kan. Ya, tapi memang itulah takdir gitu ya, takdir. Tapi ya support akhirnya. Kalau saya pikir di partai ini, saya nggak tahu di partai lain. Di PKS sih saya lebih lihat karena dia kebersamaan yang sangat kuat, ya. Jadi suka dan dukanya selalu berbagi, gitu. Ya suka dan dukanya. Ya misalnya kan pemilu, ya kita dari kantong-kantong kita, kader berkumpul segala macam dan lain-lain dan lain-lain. Itu yang ada di kita di PKS gitu ya.
ya sukanya ya kita ya senang saja. Ini kan bagaimana memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat, pendidikan politik kepada milenial, pendidikan politik yang orang seringkali mengatakan bahwa politik itu kejam. Betul. Nah, kita mau mengubah mindset itu. Bagaimana politik yang baik, politik yang santun, politik yang memberikan kemaslahatan kepada masyarakat. Itu yang kemudian dibangun oleh kita. Sehingga menurut saya kita tidak ada beban untuk itu. Nah, ini yang menggeser dari paradigma masyarakat terhadap mindset masyarakat terhadap apa itu politik gitu ya. Betul, karena ternyata memang masih banyak juga teman-teman khususnya teman-teman pemilih pemula yang masih males tuh Pak untuk berpolitik karena menganggapnya politik itu kotor, politik itu kejam dan yang lain-lainnya lah gitu ya. Nah, teman-teman PKS sendiri melihat hal-hal seperti itu gimana tuh Pak? Iya, inilah tugas kita. Tugas kita pakai politik, apalagi sekarang PKS setelah saat ini sudah banyak merubah di ADART-nya, termasuk lambang warna. Oh iya, warna makanya ini saya lihat sekarang ada orange-nya. Ya, dia smart dan dianggap milenial. Betul. Ya, inilah kemudian kita ingin menampung. Nah, menampung bagaimana para pemuda bisa ya sampai di tingkatan DPP gitu kan. Ketua pemudanya juga kan anak muda banget itu kan. Gitu ya. Betul. Kita juga ingin memberikan porsi bagaimana pemuda para milenial ini ikut. Karena jangan sampai nanti orang tidak mau kan mau tidak mau suka dan suka demokrasi harus kita jalani gitu. Betul. Sehingga para pemuda ini ya perlu diajarkan, diajak ya, tapi ya itu bagaimana membawa kesan bahwa politik itu tidak keras, tidak kejam, tidak saling ini. Ini yang penting pendidikan politik kepada para milenial sehingga dia tertarik dengan sendirinya kepada politik itu. Dan jangan sampai juga anak muda ini jadi generasi yang kemudian ya politik enggak segala macam enggak gitu betul. Ya enggak kemana-mana jadi terambang-ambang, apatis terhadap semuanya. Betul, itu yang bahaya ini kita ingin bangun itu semua gitu. Ya, tadi kalau cerita sekarang ada baru nih PKS sudah dari warna dan bajunya juga sudah mulai ada tambahan warna ya Pak ya, ada orange-nya gitu ya. Bukan tambahan, mengganti. Mengganti karena kemarin hitam kuning. Betul. Nah, kalau kita tadi termasuk ada perbaruan ADART, bisa diceritakan nih Pak bagaimana profil dari PKS nih yang sekarang? Ya, jadi PKS ini karena dia sudah mulai dari lambang dia mulai ada berubah warna. Ya, ada bulan sabitnya dan Ka'bahnya dulu kan kita pernah ada kayak seperti gambar Ka'bah. Nah, itu saya dapat cerita dari orang yang membuat ADART-nya. Ya, jadi ketika kita kampanye segala macam, itu bendera-bendera kita itu kemudian berserakan di bawah, terinjak-injak. Akhirnya diusulkanlah kepada Ketua Majelis Syuro dan diterima. Itu berubahlah warna. Jadi sudah tidak ada Ka'bahnya Ka'bahnya sudah ada di hati kita. Ka'bahnya sudah ada di hati kita. Gitu. Di hati masing-masing. Iya, di hati kader, di hati anggota, di hati pengurus itu harus ada tuh. Kalau tidak ada bukan PKS nanti. Harus ada dia. Ya, artinya untuk mengerjakan kewajiban dia sebagai seorang muslim. Nah, kemudian berubahlah termasuk himne kita. Himne kita baru. Ya, himne PKS. Kita mau nyanyi himne? Ya, nanti dengar sendiri aja. Ini himnenya baru oleh Mars PKS sama Dwiki Darmawan. Syairnya hampir sama. Ya, misalnya sebait aja coba. Hafal enggak Pak Ketua? Ini kayak hafal enggak? Saya tadi udah hafal pola. Tergantung semua. Ini dari tadi teman pemilih saya dari awal ketawa terus. Bukan hanya di ruang podcast ini, tapi udah di luar ketawa terus. Ternyata ketua PKS kita lucu banget, humoris banget. Iya, jadi lupa ya. Yaudah kalau lupa di skip aja. Bait-baitnya hampir sama. Itu di bait-bait itu dibuat oleh mantan presiden PKS Pak Soebul Iman. Kemudian liriknya oleh Pak Mas Dwiki Darmawan. Nah, ini bagaimana membumi ya kalau melihat bait-bait itu salah satu yang kita di perubahan dari himne dari Mars PKS. Kemudian dari termasuk tadi warna. Ini kita berharap ini lebih smart, fresh, smart dan lain-lain lah. Orange saya kira orange karena ke KPU Bapak ganti warna orange. Iya. Dan ini juga kemarin sempat saya ngobrol waktu
ketemu Pak Wakil Bupati, waduh, jangan diambil warna saya dong, katanya enggak. Iya, hampir sama Iya, baju beda dengan dikit lah. dikit ya, benar. Jadi gitu, secara itu dan banyak lagi hal-hal yang lain. Nomenklatur juga banyak berubah, keanggotaan berubah. Termasuk visi misi nggak? Visi misi, saya pikir hampir tidak terlalu banyak berubah di visi misi itu. Cuman keanggotaan yang memang berubah gitu ya, keanggotaan. Misalnya ada anggota pelopor, anggota penggerak, pendukung, seperti itulah. Jenjangan anggota kita. Dan kemudian banyak hal yang lainnya lah. Saya nggak terlalu apa, ini banyak kan ADRT itu. Iya, kalau hafal berarti udah lulus jadi presiden PKS. Ya. Di pemilu 2019 kemarin, PKS ini luar biasa untuk di Kabupaten Bogor nih Pak ya mungkin. Nah, tanggapan Bapak sendiri gimana nih? Ya, saya berterima kasih kepada para pemilih, kepada masyarakat Kabupaten Bogor. Tadi keikutsertaannya 80% itu kan yang luar biasa. Iya, tadi kita lihat sama-sama tadi yang di Dapil 1. Iya, luar biasa teman-teman. Mudah-mudahan sih yang akan datang keikutsertaannya semakin baik ya. Orang semakin sadar tentang betapa pentingnya demokrasi, betapa pentingnya pemilu gitu. Nah, karena itulah kemudian PKS ya salah satu berterima kasih juga karena PKS mendapatkan perolehan yang kedua setelah Gerindra di Kabupaten Bogor. Nah, ini yang luar spektakuler lah menurut saya. Ini sesuatu yang dulu para pengamat mengatakan kita itu nggak masuk 5 besar atau tidak masuk parliamentary threshold, apalah nggak banyak kan, kecil hasil. Tapi takdirnya kemudian kita Kabupaten Bogor 12 berapa tadi ya saya lupa. 12,8% ya. Iya, 12,8%. Ya, itu kan sebuah anugerah yang luar biasa dan ini menjadi amanah yang sangat berat untuk kita bertanggung jawab kepada masyarakat. Betul. Ketika menggapai itu lebih berat mempertahankan. Ya. Nah, menyongsong pemilu 2024 nih PKS sendiri sudah mempersiapkan apa nih Pak Ketua? Jadi PKS ini sudah mulai sejak kami dilantik, kemudian kita mengadakan rapat kerja daerah dan kita ingin menyongsong bagaimana menang di Kabupaten Bogor. Dan itu kan semua cita-cita partai politik. Gitu ya. Nah, PKS saya sangat meyakini bahwa besok peran kursinya akan naik. Nah, ini kita siapkan dari sekarang. Ya, bagaimana teman-teman? Ya, alhamdulillah di PKS itu tidak anggotanya, kadernya tidak neko-neko. Ketika perintah dilaksanakan, selama tidak ada perbuatan yang melanggar, dia akan melaksanakan. Satu komando ya Pak? Satu komando. Nah, mungkin teman-teman pemilih, khususnya teman-teman pemilih milenial gitu ya, pengen tahu juga nih Pak, kira-kira di PKS juga ada nggak program-program atau kegiatan khusus teman-teman pemilih milenial? Ya, kita di Kabupaten Bogor kita punya namanya bidang kepemudaan. Nah, salah satu di antaranya itu kontainer kita itu untuk yang di luar di kantor itu untuk buat bagaimana para pemuda itu beraktivitas. Ya, kemudian kita juga punya cukup untuk studio band misalnya. Kita komplit. Ada ya Pak ya di dalam. Saya harus kan coba nih. Bukan sesuatu yang betul. Band kita siapkan. Mereka mau beraktivitas selama tentu pada koridor-koridor tentu kita juga menjaga. Nah, ini kita punya PKS muda, PKS segala macam. Ini kita teman-teman lagi terus mengajak para pemuda untuk bergabung. Saya pikir saya sangat bilang kepada teman-teman muda, masuk ke PKS ini insya Allah tidak rugi gitu. Dan banyak keuntungan, benefitnya banyak. Ya. Benefit jangan tanda kutip ya, jangan berarti benefit itu adalah materi. Karena benefit itu tidak hanya materi ya Pak. Silaturahmi keluarga juga menjadi benefit. Dan kita memperhatikan para anggota-anggota kita, kata-kata kita. Ya, para pengurus harus memperhatikan itu semua. Karena saya pernah waktu itu beberapa kali berkunjung di PKS, saya lihat yang membuat tertarik itu adalah tanaman. Ada tanaman-tanaman yang ditanam oleh teman-teman PKS di samping-samping itu ya, samping-samping kantor PKS waktu itu. Iya, termasuk tanaman, kemudian termasuk lomba kreativitas itu yang mural ya. Di kantor PKS itu sisi-sisi itu ada para pemuda yang antar kecamatan pada waktu itu melukis. Dan memang ada taman. Nah, ke depan kita di belakang akan ada taman juga. Nah, baik teman pemilih, izin Pak, tadi kita juga sudah, karena memang
kalau kita lihat pendidikan politik, pendidikan pemilih ini adalah tugas bersama. Tidak hanya menjadi tugas dari KPU, tetapi sinergi dari semua pihak, termasuk peserta pemilu dari teman-teman partai politik. KPU hari ini sedang kita tadi sudah punya program BETTER namanya, Bogor Electoral Technology and Research. Nah, kira-kira tadi selama di dalam beberapa menit ada masukan apa nih Pak buat kita agar kita lebih optimalisasi untuk melakukan pendidikan pemilih buat masyarakat khususnya di Kabupaten Bogor? Iya, saya pikir ini sesuatu yang luar biasa yang dilakukan oleh KPUD Kabupaten Bogor dengan program BETTER-nya itu. Nah, tinggal bagaimana program ini bisa disosialisasikan terus secara terus-menerus kepada para pemilih, terutama pemilih pemula. Betul. Saya melihat dengan ada apa istilahnya tadi? BETTER dan ruang RPP-nya itu kan bisa sesuatu yang bisa menarik harusnya, tapi tentu harus dibawa. Tidak mungkin juga masyarakat datang. Ya, saya lebih menyarankan program seperti tadi kuesioner dilombakan, dikasih hadiah. Ini kita juga siap lah bantu untuk sekedar ngasih hadiah orang yang berlomba. Ya, karena ini pendidikan politik yang menjadi daya tarik. Pendidikan politik yang secara langsung mereka juga tersadarkan gitu betapa penting gitu. Nah, ini harus menurut saya perlu dikerjasamakan lah oleh partai politik itu. Jadi memang tidak hanya sendiri KPU, banyak stakeholder yang sangat mendukung. Kemarin aja kita pemilu 2019 dengan 15.000 TPS dengan 1 tahun, apalagi nanti ketika tahun 2024 kita akan punya 2 momentum demokrasi, ada pemilu yang terdiri dari pilpres, pileg, dan nanti di pemilihan serentak ada pilgub dan pilgub. Ini menjadi dua momentum yang harus disupport oleh semua pihak. Baik, mungkin itu tadi teman pemilih, sekaligus juga mengajak semua masyarakat di Kabupaten Bogor untuk tadi ajakan vaksin ya, tetap karena memang Kabupaten Bogor ini cukup banyak jumlah penduduknya. Saya pikir selaku Pak Ketua, selaku anggota DPRD Kabupaten Bogor juga punya tantangan tersendiri nih, khususnya vaksin. Apa yang sudah dilakukan teman-teman PKS juga untuk mensupport program vaksin di Kabupaten Bogor? Nah, kita di PKS sudah melakukan kegiatan aktivasi vaksin. Vaksin nasional. 1.250 orang saat itu, dan dengan vaksin pertama dan kedua, alhamdulillah masyarakat terpenuhi hak-haknya, kemudian merasa nyaman menurut masyarakat yang hadir, dan kita tentu DPP PKS dengan edaran dari Dewan Syariahnya itu meminta seluruh anggota dan pengurus untuk ikut vaksin itu. Jadi kalau kemudian ada orang ini ya itu hoax ya. Nah, ini kan tantangan vaksin itu, tantangan kemudian kenapa masyarakat tidak mau vaksin. Nah, perlulah ada turut campur tangan dari pemerintah, apakah tadi yang disebut DPRD, selaku DPRD juga kita mendorong dari sisi pendanaan dan lain-lain. Tapi secara partai politik kami menganjurkan seluruh anggota kita yang dievaluasi mana yang belum. Nah, jadi dengan itu kita ingin bagaimana upaya untuk herd immunity bisa terlaksana di Kabupaten Bogor gitu. Iya, karena tanggung jawab vaksin sama seperti ketika kita berbicara tadi pendidikan politik, menjadi tanggung jawab, menjadi sinergi dari semua pihak. Baik, teman pemilih, nggak kerasa obrolan kita lebih dari hampir lebih dari setengah jam, dan sekali lagi nanti terima kasih Pak Ketua atas waktunya, dan dari tadi saya ketawa mulu karena Bapak luar biasa, humoris sekali gitu ya. Banyak sekali candaan-candaan yang buat teman-teman juga menjadi lebih fresh menjadi lihat PKS hari ini menjadi lebih fresh dan milenial gitu. Baik teman pemilih, demikian obrolan kita dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor. Nantikan episode-episode podcast KPU Kabupaten Bogor lainnya. Akhir kata, atas nama seluruh tim KPU Corner yang bertugas, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam BETTER.